Proses pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah oleh PT Sertifikasi Instalasi Prima. Tujuan pembuatan video ini yaitu sebagai panduan para tenaga teknik PT SIP dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian pada instalasi listrik milik pelanggan tegangan rendah satu fasa, sebagai panduan bagi para calon tenaga teknik yang akan melaksanakan uji sertifikat kompetensi, sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat atau komunitas yang bekerja atau belajar dalam bidang IPTL-TR, serta pembuatan video ini juga dalam rangka merealisasikan moto PT SIP, yaitu hadir untuk memberi manfaat, baik manfaat untuk internal PT SIP sendiri, pelanggan PT SIP, maupun bagi masyarakat luar. Instalasi pelanggan yang akan kami lakukan pemeriksaan dan pengujian yaitu instalasi pelanggan tegangan rendah dengan daya 2200 VA. Pedoman pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengujian instalasi yaitu Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011 atau PUIL 2011, Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Keselamatan Ketenagalistrikan, Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, SOP PT SIP Nomor 007/SOP Teknik tentang Pemeriksaan dan Pengujian, Buku Petunjuk Pengisian LHPP IPTL-TR, dan artikel pelaksanaan sertifikasi layak operasi instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah yang baik dan benar oleh Insinyur Tomer Lumban Tobing, Direktur Utama PT SIP, serta material yang digunakan wajib memiliki label SNI. Persiapan dokumen, alat pelindung diri, dan alat kerja. Persiapan dokumen pendukung yaitu dokumen NIDI yang berisi identitas pemilik instalasi, lokasi instalasi, jenis dan kapasitas instalasi, single line diagram, dokumen tata letak instalasi, dokumen daftar material terpasang, form LHPP, surat tugas sebagai pemeriksa. Selanjutnya, persiapan alat pelindung diri atau APD. APD yang digunakan yaitu helm, rompi, sarung tangan, dan sepatu pengaman. Kemudian, persiapan alat ukur dan alat kerja. Alat ukur dan alat kerja yang digunakan yaitu earth tester, insulation tester tegangan rendah, avometer, jangka sorong atau sigmat, meteran, senter, obeng, tang jepit, alat tulis, dan handphone. Perjalanan menuju ke instalasi milik pelanggan sesuai dengan titik koordinat yang diberikan oleh pemilik instalasi. Bertemu pemilik instalasi. Menemui pemilik instalasi yang sudah diberitahu sebelumnya tentang kedatangan petugas pemeriksa atau tenaga teknik. Tenaga teknik memperkenalkan diri, menyampaikan maksud dan tujuan, serta menunjukkan surat tugas. Pemeriksaan pemasangan instalasi listrik. Periksa pemasangan sirkit utama, sirkit cabang, dan sirkit akhir apakah tertanam atau menempel di dinding. Periksa jenis penghantar yang digunakan. Instalasi ini menggunakan jenis penghantar NYA, sehingga hanya perlu memeriksa kelengkapan insulator roll atau pipa pelindung. Periksa cara penyambungan penghantar dalam kotak sambung atau di luar kotak sambung. Sambungan puntir penghantar minimal sebanyak 3 puntiran. Periksa juga kerapian pemasangan instalasi. Pemeriksaan perlengkapan hubung bagi atau PHB. Pada pemeriksaan PHB terdapat beberapa poin, antara lain mengukur ketinggian PHB. Menurut PUIL 2011, PHB dipasang antara 1,5 sampai dengan 2 meter dari lantai.
Periksa kelengkapan penghantar pada PHB yang meliputi ada atau tidaknya penghantar fasa, netral, dan pembumian, serta memeriksa warna kabel yang digunakan. Periksa juga merek, jenis, jumlah gawai proteksi, kapasitas, dan tanda SNI pada gawai proteksi. Menurut PUIL 2011, sistem pentanahan yang sangat direkomendasikan untuk instalasi tegangan rendah atau instalasi rumah tangga yaitu menggunakan sistem TNCS. Pada sistem TNCS, netral dan grounding digabungkan pada terminal 3 dan 4 kWh meter per ampere satu fasa. Kemudian pada PHB, netral dan grounding tidak boleh digabungkan. Pemeriksaan penghantar. Periksa kelengkapan penghantar pada saluran utama, yaitu memeriksa ada atau tidaknya penghantar fasa, netral, dan pembumian, serta memeriksa warna kabel yang digunakan. Menurut PUIL 2011, penghantar netral berwarna biru dan penghantar proteksi atau PE berwarna kuning strip hijau. Periksa merek, jenis, tipe, ukuran, dan jumlah konduktor dalam kabel penghantar pada saluran utama. Ukuran minimal saluran utama kabel tegangan rendah yaitu 3 x 4 mm persegi yang terdiri dari kabel fasa, netral, dan grounding. Pemeriksaan kotak kontak. Yang pertama, ukur ketinggian kotak kontak. Menurut PUIL 2011, kotak kontak dipasang minimal 1,25 meter dari lantai kecuali kotak kontak jenis putar atau tutup. Kemudian, periksa merek, jenis, jumlah, dan tanda SNI pada kotak kontak. Periksa kelengkapan penghantar pada kotak kontak yang meliputi ada atau tidaknya penghantar fasa, netral, dan pembumian pada kontak-kontak, serta memeriksa warna kabel yang digunakan. Periksa juga luas penampang penghantar pada kotak kontak. Ukuran minimal penghantar untuk kotak kontak yaitu 3 x 2,5 mm persegi. Selanjutnya, memeriksa polaritas. Menurut PUIL 2011, kotak kontak fase tunggal, baik yang berkutub 2 maupun 3, harus dipasang sehingga kutub netralnya ada di sebelah kanan atau di sebelah bawah kutub voltase. Periksa kekencangan dan kerapian pemasangan penghantar pada kotak kontak dengan cara menggerak-gerakkan penghantar pada kotak kontak. Pemeriksaan saklar. Yang pertama, mengukur ketinggian saklar, kemudian periksa merek, jenis, jumlah, dan tanda SNI pada saklar. Periksa juga luas penampang penghantar pada saklar. Selanjutnya, memeriksa kekencangan dan kerapian pemasangan penghantar pada saklar dengan cara menggerak-gerakkan penghantar pada saklar. Kemudian, memeriksa polaritas saklar. Menurut PUIL 2011, saklar dipasang sehingga kedudukan kotak semua tuas saklar atau tombol saklar dalam satu instalasi sebaiknya seragam arahnya. Misalnya, akan menghubung jika tuasnya didorong ke atas atau tombolnya ditekan. Pemeriksaan fitting lampu. Periksa merek, jenis, dan jumlah fitting lampu. Periksa juga luas penampang penghantar pada fitting lampu. Ukuran minimal penghantar untuk instalasi penerangan yaitu 2 x 1,5 mm persegi. Kemudian, memeriksa polaritas. Menurut PUIL 2011, fitting lampu jenis Edison harus dipasang dengan cara menghubungkan kotak dasarnya pada konduktor fase dan kotak luarnya pada konduktor netral. Selanjutnya, periksa kekencangan dan kerapian pemasangan penghantar pada fitting lampu. Pemeriksaan kesinambungan sirkuit. Pemeriksaan kesinambungan sirkuit dilakukan dengan menggunakan avometer atau menggunakan insulation tester yang dilengkapi dengan alat tes kontinuitas. Berikut langkah-langkah memeriksa kesinambungan konduktor atau penghantar fasa dengan penghantar netral. Yang pertama, hubung singkat penghantar fasa dan penghantar netral pada PHB. Ukur nilai resistansi dari penghantar fasa dan netral pada setiap kotak kontak dan fitting lampu yang terpasang dengan posisi saklar lampu di-on-kan.
Amati dan catat besarnya nilai resistansi penghantar. Selanjutnya, berikut langkah-langkah pengujian kesinambungan penghantar fasa dan penghantar proteksi. Yang pertama, hubung singkat penghantar fasa dan penghantar proteksi pada PHB. Ukur tahanan penghantar fasa dan penghantar proteksi pada setiap kotak kontak yang terpasang. Amati dan catat besarnya nilai resistansi penghantar. Bila hasil ukur besarnya nilai tahanan kesinambungan sirkuit 0 ohm dan alat berbunyi, maka kesinambungan dinyatakan baik. Namun, bila hasil ukur besarnya nilai tahanan kesinambungan sirkuit tidak bernilai 0 ohm dan alat tidak berbunyi, maka kesinambungan dinyatakan tidak baik. Pengukuran tahanan isolasi. Langkah yang pertama yaitu mengecek alat ukur. Periksa terlebih dahulu baterai apakah dalam kondisi normal atau tidak. Kemudian, cek alat ukur dengan cara menghubung singkat kabel probe. Berikut tahapan pengukuran tahanan isolasi pada saluran utama. Pengukuran tahanan isolasi pada saluran utama, posisi saklar utama dalam posisi off. Kemudian, ukur tahanan isolasi antara fasa dengan netral, antara fasa dengan PE, dan antara netral dengan PE. Selanjutnya, berikut tahapan pengukuran tahanan isolasi pada saluran akhir. Pengukuran tahanan isolasi pada saluran akhir, posisi pengaman dalam posisi off. Kemudian, saklar dalam posisi on. Selanjutnya, lepas beban dari kotak-kontak dan instalasi penerangan. Ukur tahanan isolasi antara fasa dengan netral, antara fasa dengan PE, dan antara netral dengan PE. Jika hasil pengujian tahanan isolasi menunjukkan OL atau over limit, artinya tahanan isolasi dalam keadaan baik. Nilai minimum tahanan isolasi pada penghantar yaitu 1000 kali tegangan kerja. Artinya, pada instalasi tegangan rendah satu fasa, maka nilai tahanan isolasinya sekurang-kurangnya sebesar 220 kali 1000 ohm atau 0,22 mega ohm. Pengukuran tahanan pembumian. Langkah-langkah pengukuran tahanan pembumian antara lain: cek baterai power alat ukur, kemudian ujung kabel warna hijau dijepit ke terminal penghantar pembumian yang akan diukur. Ujung kabel warna kuning dijepit ke elektroda pancang pertama yang ditancapkan ke tanah dengan jarak elektroda pancang pertama dengan elektroda pembumian 5 sampai dengan 10 meter. Ujung kabel warna merah dijepit ke elektroda pancang kedua yang ditancapkan ke tanah dengan jarak elektroda pancang pertama dan elektroda pancang kedua 5 sampai dengan 10 meter. Selektor switch awalnya diset pada range 2000 ohm, selanjutnya diatur secara bertahap ke range 200 ohm, dan selanjutnya diturunkan ke range 20 ohm tergantung hasil pengukuran. Tombol merah ditekan dan diputar searah jarum jam untuk melihat hasil pengukuran. Nilai tahanan pembumian maksimal 5 ohm. Apabila lebih dari 5 ohm, maka diupayakan untuk menurunkannya dengan cara menambah elektroda pembumian secara paralel dengan jarak 2 kali panjang elektroda pembumian. Setelah selesai melaksanakan pemeriksaan dan pengujian instalasi, tenaga teknik memberitahu kepada pemilik instalasi bahwa pemeriksaan telah selesai dan menyampaikan hasil pemeriksaan instalasi yang diperiksa dinyatakan layak operasi LO, layak operasi dengan perbaikan minor LOM, atau perlu perbaikan ulang PPU. Pemilik instalasi diminta menandatangani form LHPP yang telah diisi dengan disertai penjelasan bahwa apabila suatu saat memerlukan informasi lebih lanjut agar menghubungi PT Sertifikasi Instalasi Prima. TT juga menjelaskan bahwa SLO berlaku untuk jangka waktu 15 tahun dan dapat diperpanjang. SLO tidak berlaku apabila terdapat perubahan kapasitas, perubahan instalasi, atau direkondisi. Langkah terakhir dari tahapan pemeriksaan dan pengujian ini adalah
mendokumentasi foto tenaga teknik di depan bangunan yang diperiksa sebagai bukti bahwa tenaga teknik telah hadir dan melaksanakan pekerjaan pemeriksaan dan pengujian instalasi. Kami menyadari apa yang kami buat belum sempurna. Untuk itu kami mohon maaf dan kami sangat mengharapkan masukan untuk perbaikan atas pembuatan video ini.